Nah, setelah keliling mencari, Mujin pun menemukan tubuh Bejo yang dilarikan ke ruang operasi. Ya, si Bejo ternyata belum mati, tapi koma. Di mana kakaknya dipanggil Ija menjelaskan kalau ia juga nggak tahu gimana kronologinya, karena ia hanya ditelepon dari pihak Tosarba kalau Bejo pingsan saat bekerja. Tentu saja Mujin bingung karena setahunya si Bejo kerja sebagai karyawan kantoran, dan untuk memastikannya, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai pengacara pekerja yang siap membantu mencari fakta kasus itu tanpa dibayar. Membuat Ija sangat lega dan berterima kasih. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Mujin baru teringat kalau tujuannya ke sana untuk menjenguk Wati dan Udin. Padahal mah kedua orang ini baik-baik saja meskipun hampir ditinggal nyawanya akibat bikin konten mukbang cicak. Nah, mendengar cerita tentang si Bejo, mereka jelas terkejut karena sempat bertemu Bejo beberapa hari yang lalu dalam kondisi baik-baik saja. Karena itu, mereka pun memeriksa detail Tosarba tersebut. Dan memang benar, Tosarba itu adalah cabang perusahaan Amerika, atau dengan kata lain, Bejo ditipu terkait perekrutan kerja, seolah-olah kerja di kantor, padahal jadi pesuruh di Tosarba itu pun statusnya kontrak. Nah, untuk memastikan, mereka pun ke Tosarba itu, di mana salah satu pekerja bernama Chongil ngaku kalau Bejo kerja sepertinya, dan Chongil lah yang menemukan Bejo pingsan. Alhasil, mereka pun mencoba merasakan pekerjaan itu, dan baru sekali mereka sudah kapok. Gimana enggak, 20 troli itu beratnya 400 kilo, ditambah suhu di basement yang sangat panas, akibat manajemen baru-baru ini melepas pendinginnya. Gak hanya itu, mereka hanya diberi kesempatan istirahat 15 menit dalam 3 jam kerja. Sayangnya, jarak dari basement ke tempat istirahat kurang lebih 10 menit bolak-balik, jadi mereka hanya bisa istirahat 5 menit. Dan mirisnya lagi, kadang minum gak disediakan. Itu pun mereka jarang minum, karena kalau kebelit pipis, jarak ke WC sangatlah jauh. Artinya dapat dipastikan kalau si Bejo pingsan karena dehidrasi berat. Namun, ya, pihak manajemen tentu mengajak Mujin ke kantor sambil menjelaskan kalau apa yang dialami si Bejo adalah hal yang wajar, dan perusahaan gak ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Tentu saja penjelasan itu membuat mereka emosi, meminta rekaman CCTV sebagai bukti, tapi wanita ini menolak kecuali ada persetujuan dari pusat. Masalahnya, Tosarba itu adalah perusahaan Amerika, jadi mereka harus menyurat dulu ke sana. Namun tiba-tiba Ija ngirim pesan kalau hasil medis si Bejo sudah keluar, sehingga mereka pun buru-buru ke rumah sakit. Sementara arwahnya si Bejo malah nongkrong di taman bukan karena gabut, tapi merindukan ponakannya bernama Yunce. Teringat saat dulu Yunce memberinya kado ulang tahun berupa celengan ayam. Sayangnya Bejo nggak pernah menepati janji itu karena ia juga kesulitan cari uang. Nah, setelah melihat medical check up kalau si Bejo koma akibat dehidrasi berat, Mujin pun menjelaskan penyelidikannya tadi membuat Ija sangat terpukul. Harusnya sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa, ia dapat membahagiakan adiknya. Mujin sih berjanji akan memberikan keadilan kepada si Bejo. Namun tiba-tiba sang suami nelpon meminta Ija pulang karena Yunce belum makan. Di mana arwah Bejo yang melihat itu tambah merasa bersalah karena keberadaannya justru membuat kakaknya menderita. Mujin pun berusaha menasehati, namun Bejo enggak peduli karena meskipun bangun dari komanya, itu hanya akan menambah utang untuk biaya rumah sakit. Lagian selama ini ia sudah berjuang keras, tapi enggak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Ya, arwah Bejo yang pergi entah kemana membuat Bejo seketika kritis, sehingga Mujin segera menenangkan Ija. Untungnya kondisi si Bejo dapat ditangani. Singkatnya, setelah berkali-kali ngirim email, perusahaan Amerika itu sama sekali nggak membalas, seolah-olah nggak peduli dengan karyawannya yang hampir meninggal. Begitupun Mujin yang pusing karena sudah berhari-hari mencari arwahnya si Bejo, gak kunjung ditemukan. Jadinya mereka mencoba main jelangkung, siapa tahu Bejo menampakkan diri. Tapi kan ini bukan drama horor. Lagian si Bejo bukanlah jelangkung yang tersesat. Namun tiba-tiba Wati dan Udin kepikiran sebuah ide cemerlang. Ya, dari pengalaman sebelumnya, Mujin selalu bertemu arwah ketika hampir mati. Makanya mereka segera mencekiknya. Dan benar aja, Mujin lagi-lagi kesasar di akhirat. Di mana Bosal menjelaskan kalau Bejo yang belum meninggal gak ada hubungannya dengan kontrak kerja Mujin. Jadi ia gak bisa membantu.
Hanya saja ia memberi petunjuk kalau Bejo akan meninggal jika arwahnya semakin menjauh. Artinya satu-satunya cara menyelamatkan si Bejo adalah memberinya semangat dan alasan untuk hidup. Sekembalinya di dunia nyata, Mujin jelas kesal dengan kedua manusia nggak jelas ini. Bisa-bisanya menggunakan cara itu untuk menyelesaikan masalah. Namun tiba-tiba Chongil ngirim pesan kalau mereka yang bekerja sebagai pendorong troli menghabiskan 43.000 langkah dalam sehari kerja. Makanya si Bejo pingsan karena masih beradaptasi. Ya, karena nggak ada keadilan tanpa viral, Udin pun cosplay sebagai pekerja di sana dan Wati merekamnya dari jauh biar nggak ketahuan, dimana Udin menggambarkan semua penyebab yang membuat Bejo dehidrasi berat. Tapi saat diupload, lah netizen malah ngecap si Bejo sebagai orang lemah karena merasa kalau pekerjaan berat seperti itu adalah hal yang wajar. Namun malamnya di antara komen netizen yang sok paling benar itu ada satu akun yang ngaku sebagai pemilik SPBU tempat Bejo bekerja dulu, menjelaskan kalau Bejo bukanlah pemuda lemah dan manja, tapi justru sangat rajin, sopan, dan selalu punya inisiatif. Yah, karena komenan itu banyak netizen mulai mendukung, membuat videonya viral, sehingga perusahaan Amerika mulai ngerespon dan minta maaf atas kesalahan manajemen yang dilakukan oleh oknum di Toserbannya, sehingga perusahaan pun siap menanggung seluruh biaya rumah sakit, bahkan ganti rugi atas banyaknya hari si Bejo nggak bisa kerja. Ya, begitulah perusahaan harusnya bertanggung jawab. Tapi masalahnya sekarang Bejo masih koma karena dia nggak punya tekad untuk hidup. Dan itu membuat Yunche sangat sedih. 삼촌, 이거 내가 제일 좋아하는 건데 빨리 깨어나서 다시 다 돌려줘야 돼. Ya, nggak disangka kehadiran Yunche justru membuat arwah si Bejo muncul. Yang pasti Mujin nggak melepaskan si Bejo dan mengajaknya ke suatu tempat. Nah, di jalan Bejo bertanya mengapa Mujin sangat perhatian kepadanya, padahal mereka tidak dekat. Sehingga Mujin mengakui kalau Bejo mengingatkannya dengan seseorang yang dulunya juga menderita dan kesepian. Menjelaskan kalau setiap manusia akan sulit berpikir jernih ketika terpojok, di mana dalam situasi seperti itu biasanya manusia menyalahkan diri sendiri dan merasa lebih baik mati. Padahal semua itu keliru, akibat manusia selalu memandang sesuatu hanya dari satu sisi saja. Toh ketika manusia ikhlas atas apa yang terjadi dalam hidup, biasanya jalan keluar akan muncul dengan berbagai cara. Yah, Mujin cerita tentang pengalaman hidupnya yang selalu tertimpa masalah itu. Ibarat terowongan, masalah hidup terkadang nampak gelap dan sesak, tapi karena terowongan itu jugalah kita dapat menempuh jalan tercepat hingga ke tujuan. Dan yang terpenting, kita nggak akan pernah tahu ujung dari terowongan itu jika kita nggak pernah melewatinya. Karena apapun masalahnya, terowongan pasti berlalu dan yang menanti setelahnya adalah ujung yang sangat indah. Alhasil mereka pun tak sadar main di pantai sampai sore, di mana Mujin memberi saran agar si Bejo ambil profesi pengacara saja, karena rencananya ia akan menaikkan kelas kantornya menjadi firma hukum pekerja. Tapi sebelum itu Bejo harus bangun dulu dari komanya, di mana Mujin berjanji akan mengajaknya makan ayam di pinggir Sungai Han. Dengan begitu, arwah si Bejo pun kembali ke rumah sakit, menyaksikan kakaknya yang nangis terharu setelah melihat dukungan netizen di channel si Udin. 사람들이 너 보고 힘내래. 빨리 일어나래. Ya, selain diberitakan media, beberapa artis ternama juga mempromosikan video tersebut. Bukti kalau kerja keras mereka merintis channel YouTube nggak sia-sia. Sedangkan si Bejo akhirnya bangun dari komanya, membuat Ija dan Yunche sangat senang. Sebulan kemudian, Wati tiba-tiba diam cukup lama lalu berkata, ya, setelah beberapa kali Udin membuatnya terharu, Wati pun yakin atas rasa cintanya. Setelahnya, sesuai janji si Mujin, mereka pun makan ayam di pinggir Sungai Han. Namun Udin malah merusak momen itu dengan menunjukkan hubungan resmi mereka. Ya, 너 왜 힘든 길을 가? Lah, benar juga sih. Tapi kan Udin yang terlanjur cinta nggak peduli siksaan itu, membuat mereka tertawa. Dan di kesempatan itu Bejo pun memutuskan untuk mengikuti saran si Mujin. Ya, meskipun awalnya terpuruk, Mujin akhirnya bisa terbang bersama 3 rekannya, tentunya dengan tujuan masing-masing. Toh badai pasti berlalu,
Tapi kekuatan yang dibangun untuk menghalau badai itu akan tinggal selamanya.